Pengertian sikap. Menurut Gellhorn dan Ecosella tahun 1995, sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Menurut Sarwono 2002, sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Search dan kawan-kawan tahun 1999 berpendapat bahwa sikap merupakan orientasi yang bersifat menetap dengan komponen-komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen kognitif terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek sikap tertentu berupa fakta, pengetahuan, dan keyakinan tentang objek. Sedangkan komponen afektif, menurut Stephen dan Stephen tahun 1985, adalah komponen yang berkaitan dengan perasaan dan emosi seseorang terhadap objek sikap. Dan komponen perilaku merupakan kecenderungan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan sikap yang ada pada dirinya. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan pandangan, perasaan, dan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek sikap. Sikap atau disebut juga dengan attitude, pengertiannya adalah sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi, atau dengan kata lain yang lebih singkat, sikap atau attitude adalah sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatannya dan perbuatan-perbuatan yang akan terjadi. Jadi merupakan suatu hal yang menentukan sikap, sifat, hakikat baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Untuk komponen kognitif di sini, dia komponen yang berhubungan dengan gejala yang mengenai pikiran yang merupakan pengolahan, pengalaman, dan keyakinan, persepsi, serta harapan-harapan individu tentang objek atau sekelompok objek. Nah, untuk komponen afektif, komponen ini merupakan suatu proses yang menyangkut aspek emosional ataupun perasaan-perasaan tertentu seperti ketahuan, kedengkian, simpati, antipasti, dan sebagainya yang ditunjukkan pada objek-objek tertentu. Untuk komponen terakhir yaitu komponen konatif. Nah, di sini komponen yang berwujud suatu proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu pada objek. Nah, untuk tiga komponen tersebut dia terdapat di dalam buku Psikologi Sosial karangan Ahmadi. Terbentuk adanya interaksi sosial. Pembentukan sikap. Hal pembentukan sikap dan merubah sikap. Ada dua faktor untuk membentuk atau merubah sikap, yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi diri manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selektiviti atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pilihan tersebut, pengaruh dari luar, itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap dalam diri manusia, terutama yang menjadi minat perhatiannya. Misalnya, orang yang sangat haus akan lebih memperhatikan perangsang dan menghilangkan hausnya itu dari perangsang-perangsang lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang di luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok, misalnya interaksi antara manusia dengan hasil kebudayaannya yang sampai kepadanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, majalah, dan lain-lain. Teori-teori pembentukan sikap. Nah, teori yang pertama yaitu teori belajar. Asumsi dasar teori ini adalah sikap ditentukan oleh apa yang dipelajari sebelumnya. Sikap itu dapat dipelajari sehingga seseorang memperoleh informasi
fakta maupun nilai-nilai tertentu. Dalam teori ini terdapat 3 mekanisme, yaitu asosiasi, yaitu pembentukan sikap dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, baik yang menyenangkan atau tidak. Yang kedua, mekanisme reinforcement, yaitu seseorang menunjukkan sikap atau perilaku tertentu karena dengan bersikap seperti itu dia akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, mekanisme imitasi, yaitu seseorang menunjukkan sikap dan perilaku tertentu karena meniru orang lain yang menjadi model. Yang kedua, teori insentif. Sikap dianggap sebagai suatu proses menimbang keuntungan dan kerugian atau baik buruknya berbagai kemungkinan posisi yang akan ditimbulkan yang diperoleh dari berbagai kemungkinan kondisi, dan selanjutnya individu itu akan mengambil alternatif yang dipandang paling baik. Seseorang akan mengambil sikap tertentu dengan pertimbangan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan relatif dari insentif menentukan bagi sikap. Nah, salah satu versi dari teori insentif adalah teori respon kognitif. Menurut teori ini, seseorang memberi respon terhadap suatu komunikasi dengan beberapa pemikiran positif atau negatif. Pikiran-pikiran ini sebaliknya menentukan apakah orang akan mengubah sikapnya sebagai akibat komunikasi ataukah tidak. Nah, versi lain dari teori insentif adalah teori nilai ekspektasi. Asumsi teori ini bahwa orang berusaha memaksimalkan nilai berbagai hasil atau akibat yang diharapkan dalam mengambil sikap. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi teori ini, orang mengambil posisi yang akan membawanya pada kemungkinan hasil yang terbaik dan menghindari posisi yang mengakibatkan hasil yang buruk atau pada hal yang tidak mungkin mengarahkan pada hasil yang baik. Yang ketiga, teori konsistensi kognitif. Pendekatan ini menjelaskan tentang keberadaan manusia yang dianggap sebagai individu yang telah memahami makna serta hubungan dalam struktur kognitifnya. Seseorang apabila menentukan suatu nilai yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya, maka ia akan mengubahnya sehingga menjadikan keyakinannya atas nilai tersebut menjadi lebih konsisten. Adapun bila kognisi telah dikonsisten, sedangkan dia dihadapkan pada kognisi baru yang menimbulkan ketidakkonsistenan, maka ia akan berusaha untuk meminimalkan ketidakkonsistenan tersebut. Terdapat beberapa pandangan atau teori konsisten sikap, yaitu teori keseimbangan dari Herder. Asumsi dasar teori ini menekankan pada adanya hubungan keseimbangan atau ketidakseimbangan antara unsur-unsur individu yang dilambangkan dengan I, orang-orang lain yang dilambangkan dengan O, dan objek sikap yang dilambangkan dengan OB. Keadaan keseimbang terjadi jika hubungan antara I, O, dan OB berjalan harmonis. Sedangkan jika hubungan ketiganya tidak harmonis, akan menyebabkan timbulnya keadaan tidak seimbang. Teori ini menegaskan bahwa persepsi orang terhadap bentuk hubungan antara unsur I, O, dan OB memegang peranan penting dalam menentukan keseimbangan yang terjadi. Nah, dengan demikian, menurut teori ini, perubahan sikap dapat dilakukan dengan menciptakan kesamaan persepsi antara I dan OB terhadap OB. Persepsi antara I dan O terhadap OB sikap. Yang kedua, teori dua faktor dari Rosenberg. Teori ini berasumsi bahwa komponen afektif senantiasa berhubungan dengan komponen kognisi dan hubungan tersebut dalam keadaan konsisten. Orang berusaha membuat kognisinya konsisten dengan afeksinya. Dengan kata lain, keyakinan seseorang, pendirian seseorang, dan pengetahuan seseorang tentang suatu fakta sebagian ditentukan oleh pilihan afeksinya. Konsistennya, jika terjadi perubahan dalam komponen afeksi, akan menimbulkan perubahan pada komponen kognisi.
Untuk itu, dalam mengubah sikap, maka komponen afeksi diubah lebih dahulu, kemudian akan mengubah komponen kognisi serta diakhiri dengan perubahan sikap. Yang ketiga, teori disonansi kognitif dari Festinger. Asumsi dasar dari teori ini adalah sikap berubah demi pertahanan konsistennya dengan perilaku nyata. Seringkali manusia dihadapkan pada adanya konflik antara berbagai kognisi sikap, bahkan antara sikap dengan perilaku. Keadaan ini disebut dengan disonansi. Usaha mengurangi disonansi dapat dilakukan dengan mengubah salah satu atau kedua unsur kognisi, bahkan dapat juga dilakukan dengan menambahkan kognisi baru. Cara spesifik yang dilakukan menurut Anwar adalah dengan mengubah perilaku, mengubah unsur kognisi dari lingkungan dan menambahkan unsur kognisi yang baru. Yang keempat, teori stimulus, respon, dan penguatan. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa perilaku sosial dapat dimengerti melalui suatu analisis dari stimulus yang diberikan dan dapat mempengaruhi reaksi yang spesifik dan didukung oleh hukuman atau penghargaan sesuatu dengan reaksi yang terjadi. Skala pengukuran sikap memiliki 5 skala, yaitu A. Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. B. Skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah, positif atau negatif, dan lain-lain. C. Skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. D. Semantik diferensial. Skala diferensial yaitu skala yang mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. E. Penilaian atau rating scale. Data-data skala yang diperoleh melalui 3 skala yang dikemukakan di atas adalah data kualitatif dan kuantitatif. Berbeda dengan rating scale, data kualitatif seperti halnya skala lainnya. Dalam rating scale, responden akan memilih salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan.